Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Dujayanti dengan NIM 2214101007 dari semester 3B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa sih kita sangat penting mempelajari filsafat ilmu. Nah, karena dengan mempelajari filsafat ilmu kita bisa menemukan metode yang lebih tepat untuk memahami, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut. Berpikir filsafat pada hemat saya bukan sekadar merupakan mata kuliah. Filsafat adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Jadi filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia. Apa tujuan hidup, apakah tujuannya ada, bagaimana menata organisasi dalam masyarakat, serta mencoba hidup yang baik, mencoba menjawab secara rasional, kritis, dan sistematis. Untuk catatan, filsafat sudah lebih dari 2000 tahun dan belum bisa atau tidak akan pernah bisa memberikan jawaban yang pasti dan mutlak, karena filsafat tidak memberi jawaban mutlak melainkan menawarkan alternatif cara berpikir. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat itu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jadi dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Jadi ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Jadi ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam yang bahan atau material saja, atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Jadi berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam menjawab. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat filsafat ilmu. Yang pertama ada pada zaman Yunani kuno. Jadi kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Jadi filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkannya berbagai mitos juga tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu juga berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Jadi cara berpikir ini berlangsung pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang-orang juga mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Nah, di periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati. Jadi berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka.
Jadi mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu, yang serba berubah. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah, yaitu Socrates. Setelah itu Plato meneruskan keaktifannya Socrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Jadi Plato berpendapat bahwa berfilsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran, dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Jadi pemikiran filsafat Yunani kuno ini mencapai puncaknya pada masa Aristoteles, yaitu pada masa 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Jadi ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Jadi kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semuanya penyebabnya. Jadi yang kedua itu ada zaman pertengahan. Jadi pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Jadi hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir. Jadi sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinannya. Jadi apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Nah, jadi pada garis besar filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Jadi pada periode skolastik Islam ini, para filosof Islami yang pertama mengenalkan filsafatnya yaitu Aristoteles, diantaranya adalah Ibnu Rushd. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Jadi para ahli pikir Islam yang lain, skolastik Islam, mereka itulah yang memberikan sumbangan sangat besar kepada filosof Eropa yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran adalah benar. Namun dalam kenyataannya bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli pikir Islam yang menghantarkan kemodernan bangsa barat ini. Nah, jadi pada masa ini skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangannya kehidupan filsafat khususnya di kawasan Eropa. Jadi di sini adanya tren perbudakan membuat para pemikir ahli terbatas hanya dari kaum agamanis yang berada di gereja saja. Jadi mereka yang di luar gereja terlalu disibukkan dengan urusan melayani orang lain daripada memikirkan hal-hal yang tidak mengenyangkan seperti filsafat. Jadi pada masa inilah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk karena pihak gereja membatasi dan melarang para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang. Jadi yang ketiga itu ada zaman Renaissance. Jadi Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali, kebebasan manusia dalam berpikir. Jadi pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah
membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-16 sampai 15 dan yang melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasa disebut kaum humanis. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dengan demikian, ia memiliki unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur keagamaan dan provinsi otoriter dan individualistis. Tetapi ini semua tak berarti pengingkiran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai suatu titik peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat. Nah, pada saat ini manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Hal itu terlihat secara nyata dalam karya-karya seniman zaman Renaissance seperti Donatello, Botticelli, Michelangelo, bangsawan Inggris yang meletakkan dasar filosof untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dengan mengarang suatu mahakarya yang bermaksud menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan suatu teori baru dalam bukunya Novum Organon. Nah, yang terakhir ini ada zaman modern. Jadi setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung dari abad 17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Jadi sebelumnya orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah PT Aude, yang artinya beralihlah dengan berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan ini semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru mereka. Jadi mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemauan pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa filsafat ilmu relevan dalam konteks ilmu pengetahuan modern. Nah, kepuasan fisik bagi manusia saat ini sangat mudah diraih karena adanya teknologi yang memudahkan segalanya. Misalnya, jika kita dilanda lapar di tengah malam, cukup memesan makanan via smartphone saja, maka tidak lama makanan sudah siap disantap. Lain halnya dengan kepuasan intelektual, yang mana tidak setiap manusia bisa meraihnya dengan mudah. Dan lagi-lagi, filsafat memiliki peran besar dalam hal kepuasan intelektual berbagai aspek kehidupan manusia, entah itu ekonomi, politik, sosial, apalagi keagamaan pun tak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan filosofis yang menjadi fondasinya. Nah, termasuk di dalamnya makna sejati kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sebagai tujuan semua solusi persoalan, serta banyak soal mendasar lainnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan mengenai filsafat sebagai fondasi suatu aspek ekonomi liberalistik, misalnya yang didasarkan pada keyakinan akan sifat rasional mekanisme kehidupan, yakni bahwa kehidupan ini akan lebih baik ketika kehidupan tersebut diurus sendiri tanpa campur tangan negara, alias hidup punya invisible hand-nya sendiri. Dalam hal ini, beberapa negara khususnya Australia dikritik sebagai yang akan merusak mekanisme invisible hand itu sendiri. Kemudian dalam konsep seseorang atau sekelompok tentang suatu persoalan filosofis yang amat mendasar terkait definisi keadilan. Jadi di sini poin penting dalam mempelajari filsafat ilmu adalah tujuan dan manfaat mempelajari filsafat ilmu ini, yang merupakan interaksi antara ilmu dan filsafat, mengandung arti bahwa filsafat saat ini tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu. Dan juga sebaliknya, ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Nah, pembahasan filsafat ilmu sangat penting karena
akan mendorong manusia untuk lebih kreatif dan inovatif. Filsafat ilmu memberikan semangat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu dan sekaligus nilai moral yang terkandung pada setiap ilmu. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan. Pengetahuan lama untuk menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Nah, jadi sumber referensi dari materi filsafat ilmu bisa dicari dari buku yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Pengantar Filsafat Ilmu. Nah, kalian juga bisa mencari referensi materi tentang filsafat ilmu di literatur lainnya juga ya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai tentang filsafat ilmu. Jika ada kurang dari pemaparan materi yang saya jelaskan, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Damn.